أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajelis. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu ikhlas dalam setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia, InsyaAllah pada kesempatan yang singkat ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan syarah zikir pagi dan petang, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu zikir yang berbunyi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa khaira ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nar wa adabin fil qabr. Zikir ini adalah zikir yang dibacakan di waktu pagi. Jika zikir ini dibaca di waktu petang, hanya ada beberapa kalimat saja yang perlu dirubah. Di antaranya adalah kalimat al-yawm diganti dengan al-lailah. Jadi Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Hanya kalimat itu saja yang dirubah. Baik, kita sudah menjelaskan sedikit isi kandungan daripada zikir atau doa ini, di mana kandungan atau isi dari zikir tersebut sangat memberikan manfaat yang sangat besar kepada pembacanya. Di antara isi kandungannya adalah kita mengakui bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berada di waktu pagi. Lalu kemudian kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah.
Lalu kemudian kita mentauhidkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah kita memuji Allah, baru kemudian kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonan kita yang pertama? Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Rabbi, ya Allah, aku mohon kepadamu khairah, kebaikan, ma fi hadzal yaum, kebaikan yang ada pada hari ini. Jadi tidak disebutkan kebaikannya apa saja. Apakah kesehatan, nikmat aman, nikmat tentram, nikmat rumah, nikmat keluarga. Tidak disebutkan. Seluruh apa saja kebaikan di hari ini kita minta kepada Allah. Wa khaira ma ba'dah, dan kebaikan untuk esok harinya. Setelah kita meminta kebaikan kepada Allah pada hari ini dan esok harinya, sebaliknya kita berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum. Aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, keburukan yang ada di hari ini. Keburukan di hari ini juga banyak sekali. Dan tidak disebutkan keburukan apa di sini. Seluruh keburukan yang ada di hari ini. Keburukan bisa jadi alam yang ada di sekitar kita, bisa jadi keburukan orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk keluarga kita, anak kita, istri kita, semua. Apa saja yang ada di sekitar kita berpotensi memberikan keburukan kepada kita. Nah, setiap keburukan yang berpotensi akan menimpa kita, minta kepada Allah agar keburukan itu tidak tertimpa kepada kita dan keburukan untuk esok harinya. Jadi hari ini kita sudah minta kepada Allah agar esok hari keburukan-keburukan yang sama tidak menimpa kita. Setelah kita berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada di hari ini dan di hari esok, kita kemudian berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Yang pertama, Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Rabb, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kasal, sifat malas. Wa su'il kibar, dan buruknya di hari tua. Jadi tidak semua usia tua, seorang yang sudah lanjut usianya di masa dia tua, tidak semuanya buruk, tidak semuanya su. Tapi yang kita minta kepada Allah di sini, kita berlindung kepada Allah adalah di masa tua yang usianya buruk, jelek. Sudah mulai hafalannya berhilangan, kemudian sudah banyak lupanya, sudah tidak bisa lagi ikut di majelis taklim, sudah mulai tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah sampai pada usia yang seseorang itu kembali seperti masa kanak-kanaknya, yang itu akan merepotkan keluarganya, yang akan menjadikan keluarganya kesal, karena dia sudah berada pada tingkat seperti anak-anak kembali. Kencing udah kemana-mana, kemudian ngerusak perabotan rumah tangga, kemudian minta sesuatu yang sulit untuk ditunaikan oleh anaknya, tak ditunaikan dia marah-marah. Ini sudah sampai pada usia yang jelek sekali. Usia-usia yang seperti ini, keadaan-keadaan seperti ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di usia tua kita udah tidak bisa baca Quran, Al-Quran yang sudah dulunya kita jangankan menghafalkannya atau murojaah, membacanya aja udah enggak lagi. Bacanya udah tidak. Kemudian banyak perkara-perkara syariat yang ditinggalkan. Ini adalah usia yang buruk. Adapun usia tua yang baik banyak. Nah, ini kita mohon kepada Allah supaya berada pada usia seorang itu panjang usianya, tapi di atas ketaatan kepada Allah. Maka disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Orang yang baik, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang panjang umurnya, tapi di atas ketaatan. Ini bagus. Semakin dia bertambah umurnya, semakin taat. Semakin bertambah usianya, semakin taat. Semakin dia menginjak pada usia di mana dia akan pensiun, nah di usia itu dia gunakan untuk memperbanyak amalan-amalan yang tidak sempat dia lakukan sebelum masa pensiunnya tiba. Jangan sampai dibalik. Ada sebagian orang di masa usia mudanya, Masya Allah, semangat sekali. Semangat. Semakin bertambah usianya, semakin malas beribadah kepada Allah. Ini hati-hati. Ini ada pertanda bahwa seseorang itu akan ditutup usianya oleh Allah pada keadaan yang buruk. Seharusnya semakin dia pensiun, semakin banyak waktunya untuk beribadah pada Allah. Semakin punya kesempatan untuk duduk di majelis taklim, semakin banyak kesempatan untuk membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, ketika dia mendapati usianya, semakin bertambah usianya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini efek daripada pengkabulan doa yang selama ini dia bacakan di setiap pagi dan sore harinya. Karena dia selalu meminta kepada Allah, ya Allah, aku selalu berlindung padamu ya Allah, di usia yang tua namun dalam keadaan buruk. Jangan sampai aku jatuh pada usia itu ya Allah. Ini kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Lalu kita lanjutkan, Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya api neraka. Tidak sempat mungkin kita akan membahas satu persatu apa saja bentuk-bentuk azab yang ada di api neraka yang kita berlindung kepada Allah. Secara umum kita berlindung dari azab apa saja yang ada dalam api neraka. Jangan mengira bahwa di api neraka itu ada yang namanya istirahat dari pensiksaan. Jangan mengira di neraka tersebut ada makanan, ada minuman, lalu kemudian itu dianggap sebagai asupan gizi bagi penghuni neraka. Tidak, itu semuanya siksaan. Makanannya, dari minumannya, dari pakaiannya, itu semuanya siksaan. Kita tahu bahwa pakaian penghuni neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terbuat dari aspal, aspal yang begitu panas, itu dipakaikan kepada penghuni neraka. Belum lagi makanannya, belum lagi minumannya. Di antara minuman penghuni neraka adalah hamim. Hamim itu adalah air yang begitu panas, panas sekali. Sampai-sampai kalau itu diminum akan terpotong-potong usus-usus penghuni neraka. Jangankan diminum, air tersebut baru saja mau didekatkan, belum menyentuh bibir, baru didekatkan, maka seluruh daging dan kulit yang menempel di wajah ini langsung rontok. Saking panasnya, meleleh langsung. Baru didekatkan. Tapi mau nggak mau mereka harus minum. Karena selama ribuan tahun, mungkin 50 ribuan tahun, mungkin 100 ribuan tahun, selama ini mereka belum minum. Karena mereka dikumpulkan di padang mahsyar, termasuk kita. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, bayangkan dikumpulkan ribuan tahun lamanya di padang mahsyar tidak minum. Lalu kemudian divonis si fulan masuk neraka, si fulan masuk neraka, dalam kondisi mereka kehausan. Mereka minta minum kepada Allah. Minum, diberikan minuman. Minuman yang diberikan itu adalah air yang begitu sangat amat panas. Ketika mereka ingin menolak minuman tersebut, tersiksa juga. Namun ketika mereka minum, itu juga bagian daripada siksaan. Belum lagi ada minuman yang bersumber dari
nanah dan darah yang meleleh ketika penghuni neraka dibakar. Penghuni neraka begitu banyaknya dibakar di api neraka, nanah dan darah meleleh dari tubuh dari penghuni neraka, meleleh, kemudian dia akan terpusat, terkumpul pada suatu tempat, dan itu akan diminum lagi oleh mereka. Belum lagi makanannya. Ada makanannya zakum, dan ini luar biasa, bau busuknya tidak bisa kita bayangkan. Dalam satu hadis Nabi SAW, andai kata zakum ini buahnya dipetik, ada getahnya, satu tetes getah dari buah zakum itu, andai kata ini ditaruh di atas bumi ini, satu tetes saja, ini bumi akan rusak. Bagaimana lagi dengan buah zakum yang dimakan oleh mereka? Buahnya dimakan, ini getahnya aja, itu satu tetesan aja diambil dari getahnya tersebut, teteskan ke bumi ini, rusak bumi ini. Mungkin penghuni bumi ini akan musnah semuanya, terganggu dengan bau busuk itu. Masih banyak makanan-makanan yang jenis-jenis makanan penghuni neraka yang lainnya. Nah, ini semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapatkan bagian daripada azab neraka ini. Makanya kita harus berlindung kepada Allah. Ya Allah, Rabbi a'udzubika min azabin finnar. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Apa saja azabnya? Yang berikutnya, yang terakhir adalah wa adzabin fil qabr. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Azab kubur juga termasuk perkara yang kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap sebelum kita menutup salat kita dengan ucapan salam, kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. 4 hal ini kita berlindung. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini bukan perkara yang sepele. Termasuk kubur, ini adalah suatu perkara yang kita selalu memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang menyepelekan perkara ini, menganggap ini paling hal yang biasa. Bahkan ada yang mengingkari. Sebahagian kaum muslimin ada yang mengingkari, bukan hanya sekedar ada, tapi banyak yang mengingkari azab kubur. Mereka tidak percaya dengan adanya azab kubur. Adapun dalil-dalil yang menjelaskan tentang azab kubur, mereka mengatakan hadis itu adalah hadis ahad. Padahal hadisnya sahih. Cuma karena jenis hadisnya adalah hadis ahad, mereka tidak terima. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk hadis yang menerangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul, ini nabi kita tercinta. Beliau saja selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Banyak azab kubur, banyak sekali. Bayangkan orang yang baru saja dimasukkan dalam kubur, lalu kemudian datang malaikat bertanya, menguji dengan beberapa pertanyaan yang sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal jawabannya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kira-kira kalau itu ditanyakan kepada kita, apa jawabannya? Man rabbuka, Allah. Kita hafal jawabannya. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad. Apa agama kita? Islam. Siapa seorang nabi yang diutus kepada kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal. Kita sudah hafal jawabannya. Jangan mengira bahwa hafalan yang sekarang yang sudah kita hafal ini, lalu kemudian kita ulang-ulang setiap paginya, setiap sorenya,
ketika kita meninggal dunia mudah bagi kita untuk menjawabnya? Tidak, belum tentu. Karena yang menentukan untuk bisa menjawab pertanyaan alam kubur itu bukan hafalan kita yang selalu kita murojaah tiap hari, bukan. Tapi yang menentukan bisa atau tidak bisanya kita menjawab pertanyaan itu adalah amalan kita. Itu yang menentukannya. Semakin dia beramal, semakin memaksimalkan amalan semasa dia hidup, semakin mudah dia untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika seseorang tidak mampu menjawabnya, siapa Tuhanmu? Dia akan mengatakan, dulu sepertinya saya pernah dengar pertanyaan itu. Siapa ya? Siapa? Nggak bisa dia jawab. Pindah kepada pertanyaan berikutnya. Siapa nabimu? Siapa seorang nabi, seorang rasul yang diutus kepadamu? Sepertinya dia ingin mengucapkannya di lisannya, tapi dia berat. Nggak bisa dia jawab. Padahal kata Muhammad itu sering dia dengar, sering dia ucapkan di dunia ini. Tapi ketika ditanya di alam kubur, berat lisannya untuk mengucapkan, hanya bisa nggak bisa dijawab. Dari sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab oleh orang yang baru saja dikuburkan, maka apa yang dilakukan oleh malaikat tersebut? Dia akan dipukul dengan palu yang begitu besar. Bayangkan, palu yang begitu besar itu dipukulkan kepada orang tersebut oleh malaikat si penanya. Ada yang mengatakan Munkar dan Nakir. Lalu orang yang dipukulkan dengan palu itu akan menjerit dengan begitu kencang dan kerasnya. Dalam hadis dijelaskan, semua makhluk Allah mendengarkan kecuali jin dan manusia. Setelah dipukulkan dengan palu yang begitu besar karena tidak bisa menjawab, lalu kemudian Allah perintahkan, siapkan bagi dia kasur tempat tidurnya terbuat dari api neraka, siapkan pakaian buat dia, pakaian buat dia yang terbuat dari api neraka, dan sempitkan kuburannya. Disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya sampai tulang rusuknya ini bersilang-silang, remuk. Ini azab yang ada di api neraka. Azab yang seperti ini di alam kubur, di alam barzakh. Azab yang seperti ini seyogianya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai kita merasa bosan untuk meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di waktu pagi dan di waktu sore. Kita diberikan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pagi, waktu sore. Masa iya sih tidak ada waktu bagi kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang membahayakan akhirat kita, yang membahayakan alam barzakh kita. Kita sadar betul bahwa dunia yang kita tempati ini bukan tempat yang abadi. Sudah banyak kok contohnya. Sudah banyak contoh pelajaran yang harusnya kita ambil. Yang tadinya yang tahun yang lalu kita masih bersama teman-teman kita ngaji, mana dia sekarang? Mana mereka? Yang dulu kita masih bersama orang tua kita, nenek kita, kakek kita, orang-orang terdekat kita, mana mereka sekarang? Telah mendahului kita. Pertanyaannya adalah, andai kata kita mendapatkan giliran yang sama, kita dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bawa? Persiapan apa yang kita bawa? Apa yang bisa menyelamatkan kita? Jangan mengira bahwa nantilah anak saya, cucu saya, mereka yang akan melanjutkannya lah dari ibadah-ibadah yang sudah terhenti karena wafat, karena meninggal dunia. Jangan berharap itu. Ya, harapan kita sih kita punya generasi yang baik, anak yang soleh, yang soleha. Cuma kalau kita berharap 100% dari amalan mereka, kita tidak tahu sepeninggalan kita apakah mereka masih soleh, masih soleha. Kitalah sekarang yang berusaha untuk beramal
dengan memaksimalkan usia yang ada, waktu yang ada untuk memperbanyak amalan-amalan kita. Karena itulah yang akan memberikan manfaat dan akan menyelamatkan kita di alam barzakh dan di hari kiamat kelak. Baik para hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita akan masuk pada zikir yang berikutnya, yaitu Sayyidul Istighfar. Dan sering kita dengar dengan kalimat Sayyidul Istighfar. Antum semua sudah hafal nih kan ya? Sudah hafal ya? Sayyidul Istighfar. Baik. Sayyidul Istighfar, zikir atau doanya berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdi wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dalam riwayat yang lain wa abu'u laka bi dzambi, ada tambahan lakanya lagi. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang belum hafal, usahakan untuk dihafal zikir ini, karena ini adalah bagian daripada doa kita kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Dari banyaknya istighfar, banyak kalimat-kalimat istighfar itu banyak. Ada astaghfirullah, ada astaghfirullahaladzim, ada astaghfirullah wa atubu ilaih, ada rabbighfirli, ada rabbighfir wa tub alayya. Banyak kalimat-kalimat istighfar itu banyak. Intinya adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sekian banyaknya kalimat Sayyidul Istighfar, dari sekian banyaknya, maka yang paling afdol adalah yang barusan kita baca tadi. Dari sekian banyaknya kata-kata yang kita selalu mohon ampun ya Allah, ampuni aku ya Allah, terima taubatku ya Allah. Dari sekian banyaknya kalimat-kalimat istighfar itu, sekali lagi yang paling afdol, makanya disebut dengan Sayyid. Sayyid itu adalah tuan. Tuannya istighfar, artinya yang lain itu adalah derajatnya di bawah ini. Yang lain itu adalah di bawah daripada zikir yang kita bacakan tadi ini. Nah, kapan dianjurkan untuk dibaca Sayyidul Istighfar ini? Dianjurkan untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar, Sayyid adalah tuan. Tuannya istighfar itu antakul, engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan seterusnya. Qala, lalu Nabi SAW pun bersabda, wa man qalaha minan nahar muqinan biha, siapa orang yang mengucapkan zikir ini, Sayyidul Istighfar ini, di waktu siang. Waktu siang berarti awal waktu siang, berarti ketika habis salat subuh. Usahakan kalau bisa sebelum terbit matahari dia baca ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Dia baca di awal waktu siang, muqinan biha, dalam kondisi yakin betul dengan kalimat ini. Jangan ada sedikit pun keraguan, walaupun 5%. Masa iya sih dosa saya yang sebegitu banyak ini diampuni oleh Allah? Nah, kalau ada keraguan setetes saja, tidak yakin amat 100% gitu dengan kalimat yang dia bacakan, maka masih batal. Tidak mendapatkan keutamaan dari zikir yang dia bacakan. Kata Rasulullah SAW, syaratnya dia harus muqinan. Dia betul-betul yakin dengan kalimat Sayyidul Istighfar yang dia bacakan tadi itu. Lalu kemudian famata min yaumihi qabla an yumsi, ditakdirkan di hari itu dia mati, dia wafat, di siang itu dia wafat sebelum masuk waktu sore, berarti sebelum waktu asar. Sebelum waktu asar misalnya, habis salat zuhur dia meninggal dunia, kata Rasul SAW, fahuwa min ahlil jannah, maka orang tersebut termasuk penghuni surga.
Lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha." Dan siapa orang yang membaca zikir ini tadi, Sayyidul Istighfar ini di waktu malam. Berarti usahakan sebelum tenggelam matahari sudah dibaca. Usahakan sebelum tenggelam matahari Sayyidul Istighfar ini sudah dibaca. Andai kata famata qabla an yusbih, dia meninggal dunia sebelum waktu pagi hari. Jadi jam-jam sebelum sekarang itu subuh jam 4 lewat 20-an misalnya. Nah, belum waktu sholat subuh, meninggal dunia di malam hari, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ahlil jannah. Maka orang tersebut, si pembacanya tadi ini akan dimasukkan dalam golongan penghuni surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting zikir ini. Sangat-sangat penting. Terutama di waktu sore. Saya tekankan terutama di waktu sore. Kenapa di waktu sore? Karena banyak orang yang meninggal dunia di waktu malam. Banyak. Di saat tidur lagi. Jangan mengira orang meninggal dunia di saat tidur itu, wah enak ya, dia enggak merasakan yang pada umumnya orang-orang saat meninggal dunia. Orang kalau kita melihatkan meninggal dunia itu saat gor-gornya itu, saat nyawa sampai ke kerongkongan itu kan kelihatannya sedih banget ngelihatnya. Lalu kemudian kita mendapatkan info, mendengarkan ada seorang muslim si fulan misalnya meninggal dunia saat tertidur. Sebagian orang senang. Wah enak. Kenapa senang? Bukankah di saat tertidur itu seorang kalau meninggal dunia dia tidak bisa berzikir, tidak sempat berzikir, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saat tidur nggak bangun lagi. Mending kalau ada orang meninggal misalnya tabrakan, kecelakaan, lalu dia masih bisa menutup usianya dengan la ilaha illallah. Lalu kemudian dia gor-gor, nyawanya sampai ke kerongkongan, dicabut nyawanya oleh Allah, tapi dia tutup usianya dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini. Masih ada kesempatan bagi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia bisa zikir-zikir yang lainnya. Tapi kalau orang saat tidur, dia nggak bisa berzikir. Orang dalam kondisi lalai. Tidur itu kan dalam kondisi lalai, nggak sadar. Dicabut oleh Allah nyawanya. Bisa jadi kena serangan jantung dan seterusnya, nggak bangun lagi. Nah kalau dia sebelum masuk waktu malam, dia baca Sayyidul Istighfar ini, meninggal dalam kondisi dia tidur, bagus, alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelum dia tidur, sebelum masuk waktu malam, dia amalkan Sayyidul Istighfar ini. Ketika dia amalkan Sayyidul Istighfar ini, ingat kata Nabi SAW, famata, dia mati di malam itu sebelum waktu subuh, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya begitu besar. Makanya Sayyidul Istighfar ini usahakanlah untuk paksakan diri kita menghafalnya sehingga ada kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Baik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyid sudah kita terjemahkan tadi adalah maknanya tuan. Istighfar artinya adalah talabul maghfirah. Istighfar itu artinya talabul maghfirah. Talab itu meminta, maghfirah ampunan. Jadi istighfar itu satu zikir atau satu doa yang kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti maghfirah? Ada dua maknanya kata para ulama. Maghfirah itu ada dua maknanya. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar aib dosa kita itu ditutup. Yang kedua, ketika seorang beristighfar, maksudnya adalah minta kepada Allah agar dampak buruk maksiat yang dia lakukan tidak dia dapatkan. Jadi berlindung kepada Allah agar akibat atau dampak buruk maksiat itu tidak menimpa dia. Nah, inilah makna daripada istighfar yang selalu kita ucapkan. Yang pertama, ya Allah, tutup aib saya ya Allah. Barusan saja semalam
saya melakukan beberapa jenis maksiat A, B, C, D. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Maksudnya, aku mohon ampun ini tutup aibku itu ya Allah. Jangan singkapkan aibku, dosaku semalam kepada banyak orang. Yang kedua, ya Allah, saya paham betul bahwa maksiat yang saya lakukan itu punya dampak buruk buat dunia kita. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan Allah timpakan musibah. Allah berikan sakit, Allah ambil harta kita, Allah bangkrutkan usaha kita, Allah ambil kesehatan pada anggota keluarga kita. Itu bisa jadi dampak daripada maksiat yang kita lakukan. Jadi jangan mengira musibah yang berada di sekitar kita itu bukan karena dampak buruk maksiat yang kita lakukan. Nah, ketika kita beristighfar kepada Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan sampai maksiat, dosa-dosa yang saya lakukan itu berdampak buruk bagi saya dan keluarga saya. Nah, maka itulah makna daripada istighfar yang selalu kita mohon kepada Allah. Selain kita minta agar ditutup aib kita, dan kita minta pada Allah jangan sampai maksiat, dosa yang kita lakukan selama ini berdampak buruk bagi kita. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan istighfar ini. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam surah Az-Zumar ayat 53, dan ini para ulama mengatakan arja'ul ayah. Maksudnya ayat yang paling memberikan harapan yang besar kepada manusia. Jadi begitu banyaknya ayat, tapi ayat yang paling memberikan harapan besar kepada manusia adalah ayat yang berada di surah Az-Zumar ayat 53 ini. Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai hamba-hambaku, Allah panggil kita. Dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang begitu luar biasa indahnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Hamba-hamba yang seperti apa yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini? Alladzina asrafu, yang mereka terlalu melampaui batas dengan maksiat yang dilakukan. Jadi yang dipanggil oleh Allah ini bukan hanya sekedar pelaku maksiat yang ringan, bukan hanya pelaku maksiat yang 1, 2, 3 maksiat, tapi sudah melampaui batas maksiat yang sudah dilakukan. Dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan maksiat-maksiat yang kalian lakukan. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Lihat, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Zina, iya, termasuk. Mencuri, iya. Membunuh, iya. Semua dosa. Bahkan syirik sekalipun, dia menyembah apa saja yang sudah dia pernah lakukan, dia minta kepada benda-benda mati misalnya, minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, datang ke kuburan Syekh Fulan, Wali Fulan, melakukan ritual-ritual kesyirikan di sana. Dia melakukan perbuatan syirik. Datang ke dukun, percaya kepada dukun, meramal dan seterusnya. Selama dia bertaubat kepada Allah SWT semasa dia hidup, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata bagi seseorang untuk berputus asa. Karena banyak orang-orang yang dibisikkan oleh syaitan, ngapain kamu bertobat? Kamu gak sadar bahwa dosa yang selama ini kamu lakukan terlalu banyak, terlampau banyak. Gak mungkin ada pintu taubat buatmu. Kadang ada orang yang mau bertobat, berusaha untuk bertobat, dibisikkan itu, lalu kemudian dia mengurungkan niatnya untuk bertobat. Dia lanjutkan lagi maksiatnya. Karena merasa putus asa dengan begitu banyaknya dosa yang selama ini yang dia lakukan. Dalam ayat yang lain, dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan daripada istighfar adalah bisa dilihat dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah SWT berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Faqultu astaghfiru. Nabi Nuh pun mengatakan kepada kaumnya ketika itu, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah kalian. Perbanyaklah istighfar. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Kata Nabi Nuh. Innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa keutamaannya perbanyak istighfar ini? Kata Nabi Nuh alaihissalam. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang cukup bagi kalian. Rizki berupa hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Dan dengan memperbanyak istighfar itu Allah akan perbanyak harta kalian. Allah tidak akan miskinkan kalian. Orang yang perbanyak istighfar, semakin banyak istighfarnya, semakin kencang istighfarnya, semakin Allah akan berikan harta, benda, kekayaan kepadanya. Wabanin, dan Allah akan perbanyak anaknya, anak keturunannya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan bagi kalian jannat, kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan buat kalian sungai-sungai yang mengalir air di kebun-kebun tersebut. Nikmat yang begitu besar. Ini kenikmatan duniawi. Semua yang disebutkan oleh Allah SWT di antara keutamaan istighfar itu disebutkan oleh Allah 4 keutamaannya, semuanya kaitannya dengan duniawi. Jadi istighfar itu memberikan keutamaan duniawi yang juga akan didapatkan oleh si pengucapnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah akan turunkan hujan. Allah akan berikan dia kekayaan, harta. Allah akan perbanyak keturunannya, anak cucunya. Dan Allah akan berikan dia kebun, sungai yang mengalir air, dan seterusnya. Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini seorang ulama tabi'in, ulama besar tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika beliau didatangi beberapa muridnya, curhat kepada Al-Imam Hasan Al-Basri, mengeluhkan beberapa keluhan-keluhan yang berbeda-beda. Si fulan datang kepada Al-Imam Hasan, wahai Imam, saat ini aku sedang fakir, enggak punya apa-apa, enggak punya harta. Lalu kemudian Imam memberikan solusi, perbanyak istighfar. Pergi orang tersebut. Datang orang yang lain, wahai Imam, daerah kami saat ini sedang kemarau berkepanjangan. Udah sekian lama tidak turun hujan. Kata Imam Hasan mengatakan, perbanyak istighfar. Datang orang yang berikutnya, yang ketiga, mengadukan, curhat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya sekian lama sudah menikah, sudah sekian tahun, tapi belum dikaruniai oleh Allah SWT keturunan untuk kami. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Murid-muridnya kaget, yang mendengarkan, yang sekitar ada beberapa orang yang mendengarkan dari jawaban yang sama, dari permasalahan yang berbeda, dari orang-orang yang berbeda pula, tapi jawabannya tetap perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Ada di antara murid-muridnya yang mendengar, bertanya kepada Imam, wahai Imam, tadi ada beberapa yang datang memiliki permasalahan yang berbeda, tapi engkau menjawabnya dengan jawaban yang sama. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dengan mudahnya menjawab, yang mengatakan itu bukan saya. Kata Imam Hasan, yang mengatakan itu bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata beliau dalam surah Nuh tadi yang kita baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan seterusnya. Allah yang mengatakan seperti itu. Makanya istighfar ini subhanallah, selain memberikan manfaat besar untuk akhirat kita, pahala yang besar untuk akhirat kita, dia juga memberikan keutamaan yang besar untuk dunia kita. Jadi tidak ada ruginya bagi mereka-mereka yang membasahi lisan mereka dengan memperbanyak istighfar. Minimalnya seseorang itu beristighfar
70 sampai 100 kali minimal. Dalam sehari, terserah. Mau di waktu pagi, mau di waktu sore, mau dicicil, terserah. Yang penting di dalam satu hari itu, dalam satu hari, minimalnya dia membaca istighfar 100 kali. Hal ini pernah diriwayatkan oleh Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika beliau pernah bercerita kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya ini punya lisan, sering sekali menyakiti keluarga saya sendiri." Jadi beliau ini terkenal dengan lisannya dulu. Karena beliau menceritakan kana itu dulu. Dulu ya Rasulullah, saya ini punya lisan sering kali menyakiti istri, anak, keluarga-keluarga terdekat. Sering kali tersakiti dengan tajamnya lisan saya ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, "Aina anta minal istighfar?" Kalau begitu, di mana kamu dari istighfar? Maksudnya, sudahkah perbanyak istighfar? Wahai Hudzaifah, kata Nabi SAW, "Inni," kata Nabi SAW, "sesungguhnya aku la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa atubu ilaih." Sesungguhnya aku beristighfar dalam satu hari 100 kali, kata Rasulullah SAW. Ini Nabi kita SAW. Beliau itu beristighfar minimal 100 kali. Wa atubu ilaih, dan aku memohon bertobat kepada Allah 100 kali. Makanya ada anjuran untuk membaca ini 100 kali. Baik itu di waktu pagi atau di waktu sore, silahkan. Atau di waktu selain pagi dan sore. Yang penting dalam 24 jam itu usahakan ada 100 istighfar yang keluar dari lisan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ringankan lisan kita. Ada satu kisah lagi yang menjelaskan tentang luar biasanya kalimat istighfar ini. Seorang tukang adonan roti, tukang buat roti. Selama ini, apa saja yang dia inginkan, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dia inginkan, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu permintaannya yang belum dikabulkan oleh Allah. Permintaan yang satu tersebut adalah dia pengen sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena seorang tersebut dia hidup di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia belum pernah bertemu. Seperti apa sosok Imam Ahmad itu. Mengenal namanya iya. Karena dari buah karya, karangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian buah bibir dari sahabat-sahabatnya yang lain tentang Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa keilmuannya. Dan seterusnya. Saking ngefansnya lah bahasa kita, pengen ketemu sekali dengan Imam Ahmad ini. Tapi nggak mungkin, karena daerah yang begitu jauh. Suatu ketika di malam hari, dia ingin menutup tokonya. Dia mendapati seorang laki-laki yang terusir dari masjid. Di zaman itu ternyata ada juga masjid yang tidak boleh nginap orang. Di zaman Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada sekarang masjid yang melarang orang untuk nginap, ya dulu juga ada di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Itu terserah kebijakan daripada pengurusnya. Tapi ada sebagian masjid yang memberikan kelonggaran namun perlu persyaratan-persyaratan. Misalnya bawa identitas atau tidak, atau titipkan dulu identitasnya kalau mau nginap di masjid. Karena kalau dibiarkan begitu saja, ini kan akan bisa jadi terganggu, terancam keamanan masjid atau hilang bisa jadi apa saja yang ada di masjid dicuri. Kalau dibiarkan bermudah-mudahan orang untuk silahkan nginap di masjid, nah, ini akan mungkin banyak mudaratnya. Nah, suatu ketika seorang laki-laki ini karena bersafar tidak mendapatkan penginapan, dia mencoba untuk menginap di rumah Allah. Habis sholat isya dia nggak keluar, udah mulai dia mojok mau istirahat. Sama marbotnya diusir. Mohon maaf Bapak, di masjid ini tidak boleh nginap. Nggak boleh ada yang nginap di masjid ini. Seorang laki-laki ini pun karena tidak boleh, dia keluar. Nggak ada rasa dongkol, nggak ada sakit hatinya. Dia keluar aja begitu laki-laki ini. Dia keluar dari area utama masjid, dia pengen duduk di terasnya aja deh kalau gitu. Kalau nggak boleh di ruangan utamanya, di pojokan-pojokan teras pelataran sana deh. Tetap juga nggak boleh.
harus keluar pagar. Nggak boleh. Akhirnya laki-laki ini merasa, ya karena tidak boleh dia keluar dari Palatara juga. Dalam kondisi mau cari, dah terserah nginap di mana. Nah, kondisi yang seperti ini disaksikan oleh si tukang roti tadi, si tukang pembuat roti. Di saat dia ingin menutup tokonya, dipanggil oleh tukang roti ini. Wahai pemuda, wahai laki-laki, kamu dari mana? Dari sini dan begini-begini seterusnya. Saya tidak mendapatkan penginapan. Kalau begitu, silahkan kamu menginap di rumah saya saja. Diajaklah si laki-laki tadi yang terusir untuk nginap di rumahnya. Sampai di rumah si tukang roti tadi, karena dia akan berjualan untuk besok harinya, dia ngadon roti lagi. Tapi, Masya Allah, yang menakjubkan, ajibnya dari tukang roti ini adalah di saat dia mengadon adonan rotinya itu, lisannya tidak pernah kering, tidak pernah berhenti daripada zikir kepada Allah, termasuk istighfar. Sambil dia ngadon roti, itu kan ngadon roti kan sangat butuh tenaga lah. Dia tadi astagfirullah, 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 astagfirullah. Dilihat oleh laki-laki tersebut, diperhatikan oleh laki-laki itu. Gak pernah lisannya berhenti, padahal sampai sedang aktivitas ini. Lalu kemudian ditanya oleh laki-laki itu, wahai tukang pembuat roti, saya dari tadi perhatikan bahwa lisanmu tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kata beliau, inilah yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Lisan saya selalu basah dengan berzikir pada Allah. Dan alhamdulillah, ini testimoni yang beliau sampaikan. Selama ini apa saja yang saya minta kepada Allah, semua dikabulkan oleh Allah. Kecuali satu, kata beliau. Si laki-laki ini kaget, terheran-heran. Kira-kira satu permohonan itu yang belum dikabulkan Allah apa? Kata beliau mengatakan, saya pengen sekali bertemu dengan Imam Ahmad. Dia tidak tahu ternyata laki-laki yang di depan dia itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terusir dari masjid tadi itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Seluruh doanya dikabulkan di dunia. Jadi jangan sepelekan istighfar, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya, apapun yang kita minta, apapun yang kita mohonkan kepada Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak berat bagi Allah. Tidak berat bagi Allah untuk mengkabulkan doa-doa kita. Andai kata belum dikabulkan oleh Allah di dunia ini, mudah-mudahan itu akan menjadi catatan pahala buat kita di akhirat. Ini tidak ada ruginya. Tidak pun dikabulkan oleh Allah di dunia ini, namun akan menjadi catatan pahala kok di akhirat. Dari istighfar yang kita baca, dari zikir pagi, zikir petang yang kita baca. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini suatu hal yang menjadi perhatian besar bagi kita. Karena seorang nabi saja yang kita sudah tahu bahwa beliau ini maksum. Maksum itu orang yang tidak bersalah, tidak punya dosa. Terus untuk apa lagi gunanya Nabi kita beristighfar? Kenapa harus beristighfar lagi? Udah nggak ada dosa kok. Atau kalaupun ada dosa sudah dijanjikan oleh Allah untuk diampuni. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Diampuni oleh Allah SWT. Lalu kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih beristighfar? Seharusnya yang lebih layak untuk memperbanyak istighfar ini adalah kita-kita ini. Tapi Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa di antara bentuk rasa syukur Rasul SAW yang begitu besar kepada Allah, dengan beliau memperbanyak ibadah, dengan beliau memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ini bentuk rasa syukur yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi SAW yang salatnya begitu lama, begitu panjang salat beliau, sampai kaki Nabi ini bengkak, sampai pecah kaki Nabi SAW. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Kasihan Aisyah melihat Nabi SAW. Rasul menjawab begitu mudah, apakah aku tidak ingin tercatat di sisi Allah sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur? Cuma itu jawaban Nabi SAW.
Yang kedua, kenapa Rasulullah masih beristighfar? Kata para ulama untuk mengajarkan kepada kita. Nabi saja beristighfar gitu. Apalagi kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, yang bukan orang soleh secara pasti, maka kita termasuk orang yang sangat-sangat layak untuk memperbanyak istighfar. Yang ketiga, kata para ulama, kenapa Rasul dan Nabi itu memperbanyak istighfar? Karena para Nabi dan para Rasul itu mereka maksum dari dosa besar. Mereka maksum, mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Para Nabi dan para Rasul nggak mungkin berzina, nggak mungkin mencuri, itu dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kata para ulama, bisa jadi dan mungkin saja, tidak tertutup kemungkinan itu para Nabi dan para Rasul jatuh kepada kesalahan dan dosa, namun yang kecil-kecil. Pernah nggak Nabi Muhammad SAW salah? Pernah atau tidak? Apa diantaranya? Hah? Apa? Apa? Abasa. Apa arti abasa? Bermuka masam. Pernah Rasulullah SAW bermuka masam kepada seorang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Umi Maktum. Padahal Rasulullah SAW bermuka masam itu kepada orang yang buta. Dan orang buta ini nggak tahu loh. Nggak tahu kalau Nabi berbuka masam. Tapi tetap ditegur oleh Allah SWT. Nah, ini maksum, yang dimaksud dengan maksum, Nabi bisa jadi jatuh kepada dosa kecil, tapi langsung diperbaiki oleh Allah, dinasihati langsung oleh Allah. Turunlah firman Allah, abasa wa tawalla, ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling, ditegur oleh Allah. Pernah Nabi melakukan kesalahan yang lain? Apa diantaranya? Hah? Ada lagi contoh yang lain? Pernah mendengar Nabi SAW mengharamkan madu? Pernah kan ya? Nah, itu juga ditegur oleh Allah. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahalallah. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Karena untuk mencari keridhaan daripada istrinya. Nabi pernah, ya kalau begitu saya tidak akan minum lagi. Saya haramkan madu itu untuk saya minum. Ditegur oleh Allah, jangan. Artinya Nabi dan para Rasul itu bisa jadi jatuh kepada dosa-dosa kecil. Makanya para Nabi dan para Rasul tetap butuh kepada istighfar. Perbanyak istighfar. Apalagi kita, jangankan dosa kecil, dosa besar pun tidak akan mungkin terlepas dari kita, manusia biasa. Maka istighfar ini tidak boleh terluputkan dari lisan kita, terutama sayyidul istighfar ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang memperbanyak istighfar. Andai kata kita semua yang ada di masjid ini adalah satu kelompok orang yang tidak pernah berdosa dari sejak lahir sampai sekarang, dari sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai detik ini kita tidak pernah berdosa, Allah tidak akan suka kepada kita. Allah akan binasakan kita ini, dan Allah akan gantikan dengan satu kaum yang mereka itu berdosa istighfar, berdosa istighfar. Allah lebih suka kaum-kaum yang seperti itu. Lihat dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi law lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibun fayastaghfirun Allah fayaghfirulah. Kata Rasul SAW, demi yang jiwaku berada di tangannya, law lam tudnibu, andai kata kalian wahai para sahabat tidak pernah melakukan dosa, la zahaballahu bikum, Allah akan binasakan kalian. Itu apa kalian ini hidup di dunia kalau kalian tidak berdosa? Bukan artinya ini melegalkan, wah kalau begitu boleh dosa. Enggak. Artinya manusia itu tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Itu sifat manusia. Dipastikan manusia tidak akan ada yang terlepas. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu bani Adam khatta'un. Jadi manusia itu tempat di mana banyaknya melakukan kesalahan, bukan lagi sedikit, banyak banget kesalahan-kesalahan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Tapi manusia-manusia yang seperti apa, yang bersalah seperti apa yang dicintai oleh Allah,
yang mereka salah, mereka dosa, mereka istighfar. Nah, kalimat istighfarnya inilah yang menjadikan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga dengan orang yang sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Orang seperti itu tidak dicintai oleh Allah. Tapi yang lebih dicintai oleh Allah adalah seorang terjerumus dalam kesalahan, lalu menyesali, dia bertobat kepada Allah, dia perbanyak istighfar. Bertobat lagi dia kepada Allah, jatuh kepada kesalahan, bertobat lagi kepada Allah. Orang seperti inilah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah semua orang akan mendapatkan ampunan dari Allah? Tidak. Tidak semua orang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang melakukan sebab-sebab. Coba ada atau tidak pada diri kita beberapa sebab-sebab ini? Kalau tidak ada, khawatir selama ini istighfar kita tidak bermanfaat. Istighfar kita tidak pernah diterima oleh Allah. Perhatikan dalam surah Thaha ayat 82. Allah menjelaskan di dalam ayat ini siapa-siapa saja orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Allah SWT, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku, kata Allah, Maha Pengampun. Liman, untuk siapa? Siapa yang Allah ampuni ini? Liman taba. Ini yang pertama. Bagi mereka yang bertaubat. Yang maksud yang bertaubat di sini adalah meninggalkan dosa yang dia lakukan, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya, kemudian menyesali dosa yang dilakukan. Ini bertobat. Tidak cukup sampai di situ, meninggalkan dosa saja. Tapi dilanjutkan lagi ayatnya, wa amanah, beriman, berilmu. Jangan sampai setelah bertobat tidak menuntut ilmu. Saya bertobat saat dulu saya ini pelaku zina, saya ini pecandu narkoba, tapi nggak pernah nuntut ilmu. Ini bisa jadi taubatnya masih dipertanyakan. Dia bertobat dari apa? Dia harus menuntut ilmu. Dia harus kuat, pupuk lagi keimanannya. Karena banyak orang yang bertobat tapi malas-malasan dalam menuntut ilmu. Malah baru bertobat sudah diberikan panggung untuk berceramah, untuk memberikan pesan, kesan, menasihati orang lain supaya meninggalkan kemaksiatan. Jangan. Orang yang baru bertobat dia nuntut ilmu dulu. Nuntut ilmu. Tidak sampai di situ, lanjutkan lagi ayatnya, wa amila salihah. Wa amila salihah. Setelah dia bertaubat, dia perbanyak menuntut ilmu dan perbanyak amal soleh. Ganti maksiat-maksiat yang dulu dia lakukan, taubat, perbanyak menuntut ilmu dan perbanyak beramal soleh. Summa ihtada, kemudian istiqomah di atas petunjuk. Ini yang keempat. Yang pertama bertaubat, yang kedua beriman di sini ya dia harus menuntut ilmu, yang ketiga dia perbanyak amal soleh, yang keempat istiqomah. Nah, ketika empat ini ada pada diri seseorang, atau kita bercermin pada diri kita masing-masing, apakah empat perkara ini di saat kita istighfar, di saat kita bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan, empat perkara ini ada pada diri kita? Jika ada, bergembiralah bahwa selama ini taubat kita, istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika istighfar kita, taubat kita diterima selama ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah karena dosa-dosa yang kita bertobat darinya akan Allah ganti menjadi pahala. Masya Allah. Inilah rahmat Allah yang begitu luas. Seorang bertobat bukan hanya dosanya yang diampuni, tapi dosa-dosanya itu malah diganti menjadi pahala. Kurang apa lagi keistimewaan bagi orang-orang yang bertobat dan perbanyak istighfar ini? Dia sudah banyak, sekian banyak dosa yang dilakukan. Anggaplah dia sudah bertobat dari dosa 1 juta dosa yang dia lakukan. Dia bertobat, beristighfar dari 1 juta dosa itu. Ingat, empat perkara ini ada pada diri dia. Dia bertobat. Dia terus meningkatkan kualitas keimanannya dengan belajar, menuntut ilmu. Kemudian dia perbanyak amal soleh, istiqomah. Maka 4 ini akan menjadi sebab dosa yang 1 juta tadi Allah gantikan menjadi pahala.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan, Al-Furqan ayat 70. Kata Allah, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertaubat, kemudian meningkatkan kualitas keimanannya dengan dia belajar, dia banyak menuntut ilmu dan memperbanyak amalan soleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka ini akan Allah gantikan sayyiatnya tadi itu, dosa-dosanya tadi ini menjadi hasanat, menjadi pahala. Masya Allah. 1 juta, mungkin kita bertaubat kepada Allah bukan 1 juta lagi dosa kita. Puluhan atau ratusan juta mungkin dosa kita. Kita bertobat dari ratusan dosa itu, tapi ingat, 4 sifat ini, 4 sebab yang tadi kita sebutkan dalam surah apa tadi? Toha 82 tadi, ada pada diri kita, maka ratusan juta dosa itu Allah akan ganti menjadi pahala. Baik, demikian kajian yang singkat ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah untuk meringankan lisan kita, untuk selalu dimudahkan oleh Allah, basah lisan kita, selalu tergerak lisan kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allah taala alam bisawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.